Dari hari ke hari, jumlah pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Pemerintah menyatakan pada hari ini total pasien yang mengidap COVID-19 ada 309 orang atau bertambah 82 dari hari kemarin. Total kasus pada hari ini adalah 309 orang. Dari jumlah itu keseluruhan, maka ada kasus yang sudah 2 kali diperiksa negatif, ada penderita yang di follow up dan sudah 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh. Untuk DKI Jakarta bertambah 4 orang yang dinyatakan sembuh, sehingga totalnya menjadi 13. Kemudian total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah 15 orang. Dengan semakin banyaknya kasus corona di Indonesia, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah. Di antaranya dengan menyiapkan tempat isolasi. Salah satunya adalah Wisma Atlet Kemayoran. Nantinya pasien yang diisolasi di lokasi ini akan ditangani Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan TNI serta Kementerian Kesehatan. Organisasi yang nantinya akan menangani pasien di Wisma Atlet adalah Kogab Wilhan. Kenapa pilihannya kepada Kogab Wilhan? Karena Kogab Wilhan sudah teruji ketika menangani WNI kita yang dari Wuhan, termasuk dari World Dream dan juga Diamond Princess. Tetapi Kogab Wilhan tidak berdiri sendiri, akan didukung oleh sejumlah pihak, khususnya dari Kementerian Kesehatan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar dilaksanakan rapid test virus corona dengan cakupan lebih besar. Dalam rapat terbatas melalui telekonferensi video dari Istana Merdeka Jakarta, Presiden menjelaskan hal ini dilakukan agar deteksi dini bisa dilakukan. Segera lakukan rapid tes cepat dengan cakupan yang lebih besar, agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seorang terpapar COVID-19 bisa kita lakukan. Kita minta alat rapid test terus diperbanyak, juga memperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes dan melibatkan rumah sakit baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, rumah sakit milik TNI dan Polri dan swasta, dan lembaga-lembaga riset dan pendidikan tinggi yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Upaya untuk mencegah penyebaran corona telah dilakukan di berbagai wilayah. Di Goa, Sulawesi Selatan, pelaksanaan Ijtima Jemaah Tabligh Dunia resmi ditunda. Untuk selanjutnya, 411 WNA yang telah tiba di Goa akan dipulangkan ke daerah asal setelah sebelumnya diisolasi. Ya, jadi tadi kita sudah sepakat ya oleh Panglima Kodam Dr. Hasanuddin kolaborasi dengan Bapak Kapolda. Ya. Yang pertama adalah kita mengisolasi dulu warga negara luar, ya. Itu ada 411 orang dari 6 negara. Ya. Itu kita sudah siapin lokasi, ya, kita punya hotel. Yang kedua, semua yang dari daerah seputar Sulawesi Selatan, hari ini juga kita siapin bus, ya, untuk kita kembalikan ke daerah masing-masing. Mereka dari isolasi, Pak? Kita koordinasi dengan Bupati Wali Kotanya, ya, supaya dia diisolasi 14 hari, ya, di daerahnya. Apakah di satu tempat atau di rumah, ya, itu. Sementara misa pentahbisan Uskup Ruteng di Manggarai, Nusa Tenggara Timur hari ini tetap berlangsung. Namun warga yang menghadiri misa dibatasi jumlahnya. Kami memberikan apresiasi kepada panitia tahbisan Uskup Ruteng yang sedianya misa tahbisan dihadiri oleh kurang lebih 7.000 orang, tetapi kemudian dibatasi menjadi kurang lebih 1.000 orang, dan jarak antara umat sangat jauh. Bagus sekali dilakukan oleh panitia, dan ini tentu membantu untuk tidak menyebar virus corona dan kita mengantisipasi. Lonjakan jumlah kasus virus corona di Indonesia terus bertambah. Diperlukan strategi jitu untuk membendung agar corona tak semakin meluas. Tim Liputan Kompas TV.
Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar segera dilakukan rapid test sehingga deteksi dini indikasi awal seseorang terpapar COVID-19 bisa dilakukan. Sudah siapkah alat serta tempat tesnya dan sudah siapkah pemerintah daerah menghadapi penyebaran virus corona yang diprediksi akan semakin meningkat? Untuk membahasnya sudah hadir di studio tenaga ahli utama KSP, Kantor Staf Presiden, Brian Sri Prahastuti. Selamat malam Bu Brian. Selamat malam. Kita ketemu lagi. Ya. Lalu kita juga akan membahas kesiapan sejumlah daerah menghadapi lonjakan kasus corona. Saat ini sudah terhubung melalui sambungan satelit, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Sofi ya Bapak di sini ya. Pak Nurdin, lokasi ada di mana sekarang? Baik Mbak Sofi. Di Makassar. Di Makassar, oke. Saudara, nanti kami juga akan mencoba untuk menghubungi melalui sambungan telepon dengan Bupati Kabupaten Manggarai, Deno Kalimus. Tapi itu nanti Pak Nurdin di sini ada Bu Brian dari KSP. Bu Brian sebentar ya, saya ke Pak Nurdin terlebih dahulu ya. Pak Nurdin, ini tadi di berita pengantar Anda menyampaikan bahwa acara ijtima yang dilakukan di Goa itu saat ini memang sudah benar-benar dibatalkan. 411 WNA akan diisolasi terlebih dahulu untuk kemudian dipulangkan. Kenapa bisa sampai mereka jadi hadir ke Indonesia, Pak? Kenapa tidak dicegah sejak awal? Ya, jadi kegiatan Ijtima Zona Asia ini itu sudah direncanakan jauh sebelumnya. Nah, setelah terjadi COVID-19 yang dimulai dari Wuhan itu, kita sudah melakukan antisipasi. Kami bersama dengan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, berkoordinasi dengan Bupati Goa dan Forkopimda Goa untuk memanggil panitia. Dan kita telah menyatakan mohon kegiatan ini ditunda karena negara dalam kondisi seperti ini. Beberapa kali kita lakukan pertemuan, termasuk beberapa kegiatan internasional, nasional, itu semuanya ikut membatalkan, menunda. Kami terkaget pada saat mendekati acara, mulai mereka berdatangan. Tapi memang kita sudah antisipasi, karena dengan jumlah yang sedemikian banyak orang, tentu kita tidak akan mungkin mereka bisa menghubungi semua. Jadi kita antisipasi, ternyata benar, mulai dari pelabuhan dan airport, ya, kami mengapresiasi kerja TNI dan Polri, itu betul-betul mengawal dari airport, dari pelabuhan itu sampai ke tempat lokasi pelaksanaan. Nah, di sana kita bernegosiasi lagi kembali dengan mereka dan mereka memahami bahwa ini kegiatan akan kita tunda. Oke. Cuman tidak mampu menahan ini peserta-pesertanya. Jadi kita tidak ada hambatan untuk membatalkan ini karena mereka juga sepakat untuk membatalkan. Begini Pak, Nah, jadi hari ini semuanya sudah ada di hotel ya. Jadi yang 411 itu kita sudah isolasi di hotel. Terus yang dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan itu juga sudah kita berlahan angkut kembali ke daerah dan kita isolasi di daerah masing-masing. Yang ketiga yang dari luar provinsi Sulawesi Selatan, sekarang kita udah isolasi di asrama haji sambil menunggu karantina ini kita cek kembali, baru kita akan pulangkan ke daerahnya masing-masing. Pak Nurdin, jadi semuanya kita karantinanya tangani ada di dengan mana baik. Pak Nurdin? Ya. Karantinanya lokasinya di mana? Jadi itu ada di asrama haji satu. Yang satu lagi ada salah satu hotel itu full mereka saja di situ. Rencananya akan Dan berapa itu lama? ada tim dokter, ya. Ya, kita evaluasi dulu ya, kita lihat apakah memang harus kita karantina 14 hari baru kita pulangkan ataukah kita lihat perkembangan itu.
Jadi untuk saat ini rencananya adalah karantina 14 hari ya untuk saat ini ya? Ya. Oke, Pak. Ini sepenuhnya tergantung perkembangan, Mbak. Oke, baik. Begini, 2 orang di Sulawesi Selatan dinyatakan positif terjangkit virus corona. Ini menjadi kasus pertama di Sulawesi Selatan. Kira-kira apa langkah yang akan segera dilakukan oleh pemerintahan provinsi Anda agar kasusnya tidak bertambah, Pak Nurdin? Saya ingin jelasin, Mbak. Yang 2 itu ya, yang pertama yang COVID 285. Itu dia pulang dari umroh ya. Pulang dari umroh seminggu kemudian mereka batuk, demam ya. Dirawat di sebuah rumah sakit di Makassar. Dan dia berpulang ke Rahmatullah. Dan baru hari ini kami terima hasil lab bahwa dia termasuk positif ya. Jadi keburu pulang. Dan itu pun kita ambil sampel pada saat dia meninggal. Berapa kita lama itu swabnya, Pak? Antara ya. sampel diambil sampai dengan meninggal? Meninggal tanggal 15. Hari Ambil ini sampelnya? udah tanggal berapa? 19. Oke, ambil sampelnya kapan Tanggal Pak? 15 pada saat dia meninggal. Oke. Pada saat dia meninggal tanggal 15. Ya. Terus yang kedua, ini juga unik nih. Yang satu dari uji klinik, kita lihat kesehat ini yang 286 itu, COVID 286. Orangnya udah sehat, tapi baru kita temukan hasil labnya bahwa dia juga positif. Jadi kendala kita sekarang ini adalah sampel yang kita kirim itu hasilnya itu kelamaan. Oleh karena itu Mbak, kita mengambil inisiasi, ada satu kita punya balai laboratorium kesehatan, itu kita minta supaya itu segera bisa kita fungsikan. Jadi seluruh kekurangannya kita akan penuhi. Yang kedua, satu ada di Wahidin. Ini juga Pemprov memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan supaya ini juga bisa berjalan. Yang ketiga Unhas. Tapi satu hal, kita minta kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, Litbangkes, supaya memberikan legitimasi ke Universitas Hasanuddin dan Wahidin untuk bisa menjadi lab untuk uji. Oke. Jadi yang ingin saya pastikan adalah bahwa memang bukan ada keterlambatan penyampaian data dari daerah ke pusat, tapi memang hasil dari uji sampelnya memang lama, begitu ya Pak Nurdin ya? Lambat. Makanya yang sehat ini Mbak, yang bagaimana menyampaikan bahwa Anda positif itu. Baik, saya langsung tanya ke Bu Brian. Ini Presiden bilang ingin ada rapid test. Ya. Nanti saya akan tanyakan rapid test ini, tapi kalau untuk kemudian memastikan bahwa seseorang positif corona saja harus lama sekali, nunggu di Litbangkes, dan ini meninggal tanggal 15 baru ketahuan hari ini, apakah itu sebenarnya tidak jadi semacam sangat lama begitu loh? Ya, saya mengkomentari dulu tentang Silakan. lambat tadi ya. Jadi sebetulnya pemeriksaan yang direkomendasikan oleh WHO itu kan memang dengan menggunakan metode PCR dari apus tenggorok. Jadi yang dilihat adalah menemukan virusnya yang dilihat. Ini 24 jam itu sebetulnya hasilnya udah keluar. Cuman yang ini kalau saya analisis ya kemungkinan adalah karena spesimen ini kan diambil di tempat, kemudian di packing, perjalanan kan dia harus dibawa. Ya itu. Jadi ada faktor perjalanan ke sana, perjalanan dari ini. Ada beberapa hal yang kemudian ingin saya tanyakan. Dalam wawancara dengan beberapa media online, Pak Ngabalin bahkan bilang bahwa tesnya dia bisa keluar hanya dalam beberapa jam saja, bukan 24 jam. Itu yang pertama. Kemudian, nah ini karena memang posisinya memang jauh dari Sulawesi Selatan ke Jakarta, bisa dimaklumi bahwa memang butuh perjalanan. Inilah kenapa kemudian Pak Nurdin menawarkan ada 3 lembaga di bawah pemerintahannya yang kemudian bisa dijadikan laboratorium. Silakan. Ya, jadi memang kita sudah berpikir untuk ini kita membicarakan soal metode yang PCR ya, metode yang direkomendasikan WHO. Ini memang kita sudah mulai memikirkan untuk mendesentralisasikan
kemampuan untuk melakukan pemeriksaan ini. Karena nggak gampang. Seperti saya sampaikan tadi, PCR ini yang dilihat adalah virusnya. Artinya ini benda yang infeksius. Anda bilang tidak gampang, apakah kemudian menilai bahwa yang di daerah tidak mampu? Karena kan laboratorium udah dipetakan, ada kemampuannya, ada yang disebut dengan BSL. Jadi Biosafety Laboratorium, ada levelnya. Ada level 3, level 2, dan seterusnya. Nah ini harus dilihat, karena tidak semua laboratorium mempunyai kemampuan itu, termasuk yang di akademi. Pak Nurdin, kemungkinan laboratorium di 3 lokasi yang tadi Anda sebutkan belum tentu bisa mampu loh Pak. Kita tidak kekurangan orang hebat di sini, ya. Kita udah 2 plus loh. Jadi kita punya PCR juga, ya. Jadi sebenarnya cuma beri kewenangan saja, karena kita tidak akan mungkin seperti ini terus. Berikan kewenangan ke kita, ya. Ada balai laboratorium kesehatan di sini, tapi reagennya nggak ada. Kemarin kita udah bantu. Jadi saya kira pemerintah pusat juga harus memberikan kewenangan ke daerah supaya pelayanan kita bisa lakukan dengan cepat. Silakan Bu Brian. Ya, saya tidak mengatakan bahwa di daerah Pak Nurdin ini tidak mampu ya. Hanya tadi pertimbangannya. Nanti saya lihat lagi nih. Memang kita sudah lihat ada beberapa daerah yang bisa. Nah, ini kan kemarin bertahap. Dari Balitbang, kemudian tambah ke UNER, dan kemudian ke Eijkman, kita sudah berpikir sebetulnya untuk bertambah lagi. Tetapi selain itu, yang kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi pagi pada saat rapat terbatas, ada upaya screening awal yang kemungkinan besar akan kita lakukan, tinggal nunggu nih barangnya datang, adalah yang disebut dengan rapid test. Kalau rapid test ini cepat sekali dan resikonya lebih rendah. Karena yang diperiksa bukan virusnya. Yang diperiksa adalah antibodi yang dihasilkan oleh tubuh ketika seseorang itu terinfeksi. Tetapi memang validitasnya tidak setinggi kalau kita memeriksa dari swab. Oke, gini, alatnya belum ada yang jelas untuk rapid test ini. Kalau rapid test dia nggak pakai alat, karena dia rapid diagnostik. Jadi ada bahan langsung. Bahan langsung. Kapan bisa diterima oleh daerah-daerah? Ini kan sudah mulai proses ya, kita tinggal nunggu, mungkin harusnya sih kalau semuanya lancar dalam beberapa hari ini sampai. Dalam beberapa hari, 1 hari saja bisa bertambah puluhan orang yang positif loh Ibu. Itu lebih baik maksudnya, ini kan upaya percepatan sebetulnya. Pertanyaan saya kemudian, kalau misalkan memang alat itu memang harus menunggu untuk yang rapid test, kenapa kemudian tidak didesentralisasi terlebih dahulu dengan secepat-cepatnya supaya di daerah juga bisa mengetes? Karena tidak bisa juga langsung seperti itu ya, sebetulnya prosesnya sudah ada loh ini. Kan kita juga melihat juga primernya, bahannya ini kan ada di Jakarta ya. Ini kan sekarang itu saya lupa ya posisinya sekarang ada jumlahnya berapa. Tetapi Litbangkes sendiri kan punya kemampuan dia 1.000 per hari, walaupun faktanya hanya 300 per hari. Oke, Pak Nurdin, menurut Anda ini cukup atau tidak, kelamaan atau tidak? Jadi gini Mbak, kita bisa membayangkan kalau timur ini ada masalah COVID, semuanya harus bertumbuh pada Jakarta. Oleh karena itu, izinkan kami seandainya Kementerian Kesehatan mempercayakan Universitas Hasanuddin, Rumah Sakit Wahidin, Balai Laboratorium Kesehatan, itu diberi kepercayaan, insya Allah kita bisa. Kita punya banyak tenaga-tenaga patologi, dokter-dokter patologi, ahli patologi, banyak sekali kita di sini. Pak Nurdin, kita mampu. Pak Nurdin Abdullah, terima kasih. Anda sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Malam, dicatat oleh Ibu Brian Sri Prahastuti dari KSP. Kita nanti akan coba cek di daerah-daerah lain, salah satunya adalah di Kabupaten Manggarai. Nanti akan bergabung Sekda Kabupaten Manggarai, Jahang Fansi Aldus, sesaat lagi saudara. Ada juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.